Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk menghadiri presentasi proposal. Nah, adapun yang terhormat Ibu Dr. Hamidah Suryani SPD MPD dan Ibu Nur Hijrah SPD MPD selaku pembimbing dalam pembuatan proposal kali ini. Nah, adapun judul yang saya ambil yaitu pengaruh media. Itu perkenalkan, saya Srini dengan NIM 19280410002 dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga kelas 01 Tata Busana. Adapun judul yang saya ambil yaitu pengaruh media moodboard dalam mendesain busana pada mata pelajaran desain busana di Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun inti pembahasan dalam proposal ini yaitu yang pertama ada pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua ada landasan teori yang berisikan kajian pustaka, kerangka teoritis, komponen-komponen pembelajaran, dan media. Yang ketiga ada metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi variabel, teknik pengolahan data, dan yang terakhir teknik analisis data. Baik, langsung saja ke materi pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Universitas atau perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tinggi dalam lembaga pendidikan ini, bertujuan untuk mengarahkan lulusannya menjadi tenaga profesional, siap kerja, tenaga pendidikan, atau bahkan peneliti. Nah, Universitas Negeri Makassar merupakan salah satu universitas yang berhasil menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan bidang keahlian yang diambil setiap orangnya. Universitas Negeri Makassar sendiri memiliki 9 fakultas dengan 67 jurusan pada jenjang diploma dan sarjana, dan program pasca sarjana dengan 26 jurusan pada jenjang magister dan doktor. Salah satu jurusannya yaitu Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dengan program studi Pendidikan Tata Busana yang berada di Fakultas Teknik. Nah, secara definisi, moodboard diartikan sebagai alat atau media papan yang digunakan oleh desainer untuk membantu mereka mendapatkan ide sesuai dengan apa yang klien mereka inginkan. Nah, untuk mahasiswa sendiri, moodboard dapat dijadikan media dalam menentukan inspirasi dan dapat digunakan untuk memacu kreativitas mereka dalam menghasilkan desain busana sesuai dengan sumber ide, serta dapat memotivasi mereka dalam pembelajaran desain busana. Melalui media moodboard diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menemukan ide mendesain busana berdasarkan sumber ide yang tertuang di dalam media moodboard. Baik, selanjutnya landasan teori. Yang pertama ada kajian pustaka, di mana setiap pembuatan desain diawali dengan moodboard, yang pada dasarnya merupakan kolase yang digunakan dalam industri perancangan untuk menyampaikan proyek tersebut kepada calon investor atau bahkan hanya untuk mendapatkan ide-ide perancang yang terorganisir. Moodboard menurut Bestari dan Ishartiwi, moodboard adalah alat atau media papan yang digunakan oleh desainer untuk membantu mereka mendapatkan ide yang baik dari apa yang klien mereka cari.
Nah, selanjutnya ada kerangka teoritis. Yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Nah, suatu pengajaran atau disebut juga proses pembelajaran akan terjadi melalui berbagai cara, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, berlangsung sepanjang waktu dan menuju pada perubahan dalam diri pembelajar atau subjek belajar Nah, selanjutnya komponen pembelajaran. Sebagai suatu sistem tentu saja kegiatan pembelajaran mengandung sejumlah komponen yang meliputi tujuan, subjek belajar, materi pembelajaran, strategi, media, penunjang, dan evaluasi. Nah, selanjutnya media. Media merupakan salah satu komponen pembelajaran yang sangat penting untuk menghasilkan proses belajar mengajar yang efektif. Nah, media menurut Gerlach dan Eli yang dikutip oleh Arshad 2008 adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat mahasiswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Adapun macam-macam media, yaitu media auditif atau audio, adalah media yang berbasis suara seperti radio, pinggiran hitam, tape recorder. Media ini tidak cocok untuk orang yang memiliki kelainan pendengaran. Yang kedua ada media visual, adalah media yang berbasis gambar atau media yang mengandalkan indera penglihatan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu media audio visual, adalah media yang dikombinasi dari unsur suara dan gambar. Nah, selanjutnya adapun manfaat media moodboard. Sebuah moodboard juga akan membantu Anda untuk melihat seberapa baik elemen yang berbeda seperti kain tirai dan warna cat tertentu bekerja sama. Manfaat dari media moodboard yang pertama ada membantu mengarahkan proses desain dari awal hingga terciptanya sebuah karya, dimulai dari menentukan tema atau judul yang diinginkan. Nah, yang kedua untuk membantu mengembangkan kemampuan kognitif dan pengetahuan. Nah, karena dengan proses pembuat moodboard dapat meningkatkan imajinasi kita dalam membuat desain. Yang ketiga, melatih kemampuan efektif atau emosional dalam proses pembuatan desain melalui moodboard sebagai media. Yang keempat, melatih kemampuan psikomotor desainer atau orang yang belajar di bidang busana dalam menyusun potongan-potongan gambar, kemudian membuat desain busana dalam bentuk busana yang utuh. Nah, jadi moodboard dapat memudahkan mahasiswa dalam menentukan ide pembuatan desain busana serta menambah pengetahuan mengenai berbagai model atau desain busana melalui potongan-potongan gambar yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Nah, kemudian gambar-gambar tadi itu disusun di atas sebuah papan. Setelah itu akan dijadikan media moodboard. Baik, selanjutnya metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada hal tersebut terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian merupakan lokasi tertentu yang digunakan untuk objek dan subjek yang akan diteliti dalam penelitian. Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian akan dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar pada jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Adapun waktu yang direncanakan dalam penelitian ini adalah 2 bulan yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Selanjutnya ada populasi dan sampel, di mana populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, angkatan 2019-2020. Adapun sampelnya adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili. Selanjutnya ada variabel penelitian, yaitu yang pertama ada variabel bebas. Adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah fashion style dalam Instagram. Variabel ini disimbolkan dengan huruf X. Selanjutnya ada variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikat adalah perubahan gaya berpakaian mahasiswa. Variabel ini disimbolkan dengan huruf Y. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah instrumen penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket untuk variabel X dan variabel Y. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Baik, selanjutnya ada teknik pengolahan data, yaitu editing. Adalah pengecekan atau pemeriksaan data yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan. Karena ada kemungkinan data yang telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan. Nah, tujuan dilakukannya editing adalah untuk mengoreksi kesalahan dan kekurangan data yang terdapat pada catatan atau di lapangan. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data adalah kegiatan yang mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif. Baik, itu saja presentasi proposal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri presentasi proposal pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.